Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Buat kami boleh ada hari ini untuk mendengarkan bagaimana membangkitkan semangat melakukan sebuah urusan hidup menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, berkatilah bibir lidah hamba-Mu ini, Brother Pri Fendi Leo, karena kami tahu Engkau berbicara melalui pesan yang Engkau sampaikan ini untuk menjadikan kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya. Biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu, dan kami percaya tidak ada kuasa menghalangi acara ini dari awal hingga akhir. Lancarkanlah alat-alat komunikasi kami, jaringan internet, cuaca, dan listrik. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Shalom teman-teman. Sehat semua ya. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, seperti di bacaan Injil hari ini, itu pas banget ya. Di Matius bab 10 ayat 24-33, itu adalah satu ayat yang berkata bahwa rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Teman-teman, Tuhan itu mau berkata bahwa kita itu jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Jadi jangan pedulikan apa yang orang lain itu katakan, tetap percaya perkataan dan rencana Tuhan. Karena teman-teman, Tuhan menciptakan kita itu begitu sempurna. Di dalam rencana dan di dalam karyanya, Tuhan mau untuk kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Setiap potensi yang kita miliki hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan di dalam sebuah lagu, bahwa kita mau menjadi bukti kebesaran bagi Dia, dan kita mau berani menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk boleh dibentuk dan untuk boleh diubahkan. Mungkin seberapapun menyakitkan, tapi kita tetap mau berani menyerahkan diri kita sepenuhnya. Tuhan, ini aku bentuklah seturut dengan rencanamu. Dan kami mau Tuhan, seluruh hidup kami Kau pakai bagi rancangan-Mu, bagi kebesaran-Mu Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Biar boleh Kau murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
karena kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau mau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami mau percaya Bapa, Roh Kudus-Mu sanggup melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan. Maka saat ini kami mohon Tuhan, biar Roh boleh melembutkan hati kami satu persatu, sehingga benih-benih firman-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, boleh tumbuh subur di dalam hati kami. Bantulah kami memiliki hati seorang murid, sehingga kami dapat mendengarkan apa yang Kau inginkan Tuhan untuk kami lakukan. Biar saat ini Tuhan, Kau urapi saudara kami, Fendi, sehingga Engkau boleh berkarya melaluinya. Kau urapi mulutnya Tuhan, pikirannya, sehingga apa yang ingin Kau katakan Tuhan, boleh Kau katakan melalui Kak Fendi. Terima kasih Tuhan, beracaralah sebebas-bebasnya. Dan kami mau serahkan doa-doa kami ini Tuhan, melalui perantaraanmu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Silakan saya kembalikan waktunya untuk Ko Fendi. Baik teman-teman, shalom semuanya, apa kabar? Suara saya kedengaran ya? Coba yang mendengarkan suara saya pencet jempolnya, biar saya kelihatan. Kalau teman-teman itu mendengarkan suara saya. Oke semuanya, baik sekali lagi, shalom, apa kabar semuanya? Yes, luar biasa, dahsyat, salam sehat. Teman-teman yang terkasih, saya bersyukur kita boleh kembali berkumpul di tempat ini, kita boleh kembali berkumpul di room meeting Zoom online ini bersama dengan seluruh leader muda-mudi se-BPPG Semarang Plus. Ada dari BPK Surabaya, ada dari BPK Kesuanating Semarang, lalu kemudian Malang, Purwokerto, dan Pasar. Maka izinkan saya menyapa dulu, selamat datang, selamat malam para koordinator BPK yang sudah selalu setia mendukung kita bersama-sama hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan rutin ngopi, yaitu ngobrol inspiratif. Terima kasih untuk dukungannya selalu, terima kasih untuk kehadirannya selalu menemani kami orang-orang muda ini. Begitu juga selamat datang para koordinator bidang kepemudaan masing-masing BPK. Dan setahu saya, seingat saya beberapa minggu lalu, kita juga kedatangan tamu dari BPK ND dan BPK Kupang. Karena mereka juga mau mengikuti pendampingan serta pembinaan orang-orang muda di BPPG kita. Selamat datang semuanya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai dengan topik kita malam hari ini yang berjudul dengan Breakthrough Your Life. Mungkin Kak Nina boleh membantu untuk menampilkan file presentasinya supaya malam hari ini kita akan belajar bersama-sama Breakthrough Your Life dalam ngobrol inspiratif leader kepemudaan BPPG Semarang Plus. Teman-teman yang terkasih, satu pertanyaan yang mendasar adalah di masa-masa pandemi ini, di masa-masa semua orang berkata bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Ini adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan. Ini adalah masa-masa di mana semuanya waspada, di mana semuanya hati-hati, di mana semuanya sedang mengalami situasi-situasi yang mungkin 1 tahun belakangan yang lalu itu tidak pernah kita pikirkan. Bahwa kita akan masuk ke dalam sebuah masa pandemi seperti ini. Nah, di tengah situasi dan masa-masa yang kita alami seperti ini, malam hari ini kok tema kita adalah Breakthrough Your Life. Apa yang dimaksud dari tema Breakthrough Your Life ini? Terima kasih sekali untuk Titin dari BPK Purwokerto yang membawakan pujian penyembahan tadi. Saya merasakan betul 2 lagu pujian penyembahan tadi sungguh-sungguh menyentuh kita dan meneguhkan kita. Amin. Bahwa hidup kita sebenarnya itu tidak pernah lepas dari pertolongan Tuhan. Bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari setiap bimbingan dan kebersamaan dengan Tuhan. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Dan musim ini orang mengatakan musim pandemi. Artinya dalam musim pandemi ini Tuhan pun tetap ada bersama dengan kita. Amin. Dan perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Maka inilah yang mendorong kita untuk breakthrough kehidupan kita. Kita mau melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Sedangkan di lagu yang pertama tadi, kita juga boleh mengalami dan kita boleh diteguhkan bahwa Tuhan, Engkau sempurna. Rencana dan rancanganmu itu sempurna di dalam hidupku. Bahwa masih ada mujizat hari-hari ini Tuhan. Masih ada mujizat. Dan dengan mujizat Tuhan itu, dalam bentuk apapun nanti akan kita dalami dan kita bahas bersama. Ternyata itu memberikan sebuah rahmat, kasih karunia, dan bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Maka malam hari ini saya, teman-teman sekalian, diundang oleh Tuhan untuk menjadi bukti dari kebesarannya. Amin. Menjadi tanda mujizat dalam kehidupanmu, dalam dunia ini, bahwa kita tidak sendiri, kita punya Allah yang selalu bersama kita. Allah yang selalu akan membimbing kita dan menolong kita. Nah, ini yang mendasari tema kita malam hari ini. Sehingga setiap musim depan yang akan kita lalui satu demi satu, itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk Allah bersama dengan Roh Kudus-Nya itu bekerja sama dengan diri kita, melakukan terobosan demi terobosan. Next, Kak Nina, kita mulai dari yang pertama. Karena ini penting sekali. Saya mau sharing ini dulu, teman yang terkasih. Supaya kita semua menyadari bahwa visi hidupmu dan hidup ini kalau dirangkum dari semua uraian yang mungkin kita pernah baca, yang kita pernah dengarkan, atau bahkan mungkin yang pernah kita renung-renungkan. Kalau saya boleh rangkum, itu sebenarnya merujuk pada 2 poin ini. Yaitu yang pertama adalah memuliakan namanya melalui setiap sarana di dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah mengalami proses pengudusan yang terus-menerus. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah tulisan yang saya rancang begitu saja. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan ini loh teman-teman. Coba kalau kita lihat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kalau ada kitab suci di depanmu, di sampingmu, boleh engkau buka. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Itu berkata tentang apa? Di situ ditulis, saya bacakan singkat saja. Judulnya adalah hal berdoa. Para murid datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, ajarilah kami untuk berdoa. Ajari kami supaya kami bisa berdoa. Lalu kemudian Yesus mengatakan, karena itu berdoalah demikian. Jadi ini kata-kata yang sungguh-sungguh keluar dari Yesus sendiri. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalimat pertama yang dipilih oleh Yesus untuk mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya ini adalah apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian oleh gereja kita dalam terjemahannya, lalu kemudian penyesuaian dan sebagainya, sebagaimana rumusan doa Bapa kami kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi sebenarnya Yesus sendiri mengundang Anda dan saya, gereja kita sendiri, mengajarkan doa Bapa kami ini untuk selalu kita daraskan, kita lambungkan setiap hari. Selalu kalimat pertama adalah, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi mari kita menyadari bahwa apapun saat ini kondisi hidupmu, apapun profesi hidupmu, apapun pergumulan yang sedang engkau alami, atau bahkan rancangan-rancangan yang sedang engkau buat bersama dengan Tuhan, mari kita kembali pada pokok utamanya adalah memuliakan namanya
melalui semua sarana dalam hidup kita. Karena ini penting sekali untuk nanti ketika kemudian kita mengimplementasikannya dalam hal-hal yang praktis yang nanti akan kita gali bareng-bareng. Yang pertama. Yang kedua, alami proses pengudusan terus-menerus sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman mungkin ingat kalau sesi SHDR, itu sesi pertama cinta kasih Allah, sesi kedua penyelamatan, sesi ketiga hidup baru dalam Roh Kudus, sesi terakhir ketujuh apa? Ya, diubah menjadi seperti Kristus. Ini adalah panggilan kita, ini adalah tujuan kita, ini adalah cita-cita Bapa ketika ia mencurahkan Roh Kudus-Nya pada malam pencurahan Roh Kudus kepadamu, serta ia memanggil engkau, ia menyelamatkan engkau, ia menebus engkau dengan salib Kristus. Itu adalah untuk kemudian kita semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk sampai ke sana, kita perlu mengalami proses demi proses. Terserah nanti bahasanya bagaimana, apakah bahasanya itu adalah alami proses pemurnian, terus-menerus, alami proses pembentukan terus-menerus, alami proses penyempurnaan terus-menerus, atau alami proses pengudusan terus-menerus. Silakan teman-teman boleh pakai bahasa atau kata-kata itu seturut dengan pengertian teman-teman. Tapi yang paling utama, setiap proses dalam hidup kita ini, apapun itu, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam gembira, senang maupun sedih, dalam semangat ataupun sedang lesu, tak berdaya, sebenarnya di balik itu semua bisa menjadi sarana untuk kita alami proses pengudusan. Jadi bisa paham ya teman-teman, dua poin ini harus selalu benar-benar terpatri di dalam batinmu, di dalam hatimu. Kalau lupa, ingat aja langsung doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itulah yang saya sebut tadi, alami proses pengudusan terus-menerus. Yaitu kita minta agar datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Allah meraja dalam hidupmu dan hidupku. Dan melalui proses itu, tergenapilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih, kalau ini benar-benar kita hayati, kita alami, bahkan kemudian kita implementasikan dalam hidup sehari-hari, ini sungguh luar biasa. Kita akan bisa mengalami apa yang dilantunkan dalam lagu-lagu tadi, bukti kebesaranmu itu tadi, dan juga bersamamu Bapa. Oke, kita mulai dengan implementasi. Next. Lalu kemudian teman-teman dipanggil untuk apa? Teman-teman dan saya akhirnya implementasi dari visi dan tujuan hidup kita di awal tadi itu adalah untuk berbuah. Kita dipilih untuk melayani, kita dipanggil untuk berbuah. Dalam keadaan apapun, tadi sudah saya sebutkan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit harus tetap berbuah. Dalam keadaan senang, gembira maupun sedih harus tetap berbuah. Dalam keadaan suka maupun duka harus tetap berbuah. Karena kita dipanggil untuk berbuah dan dipilih untuk melayani. Bagi siapa? Next. Kita menjadi berkat bagi siapa saja. Bagi semua orang. Amin. Next. Pertanyaannya adalah, siapa semua orang itu? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Ini sudah mulai implementasi, teman-teman. Sudah mulai masuk ke aplikasi realnya ini, lalu untuk siapa? Kalau dua slide tadi di atas itu adalah konsep. Dua slide di atas itu adalah rumusan dasar yang harus terpatri. Ibarat kalau Musa itu naik ke Gunung Sinai, dia dikasih 2 loh batu dari Tuhan. Amin. Nah, loh batu itu tertulis 10 perintah Allah. Nah, sekarang loh hatiku, loh hatimu, ini terpatri 2 slide tadi. Visi tujuan hidup kita,
serta panggilan dan pilihan Allah untuk kita berbuah. Implementasinya adalah kita berbuah bagi siapa saja. Kita menjadi berkat bagi siapa saja. Ternyata cukup luar biasa dan sempurna kehendak Tuhan. Tuhan rindu kita berbuah pertama bagi diri sendiri. Berapa banyak kita terbentuk sampai dengan hari ini melalui sebuah proses didikan orang tua yang berbeda-beda. Dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda-beda. Akhirnya itu membentuk karakter dan watak kita yang berbeda-beda serta bermacam-macam sampai hari ini. Nah, Tuhan rindu kita berbuah. Sebagaimana ranting-ranting itu harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Sehingga ketika itu Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan aku potong. Supaya ranting-ranting itu dan yang lainnya menjadi berbuah. Dalam proses pengudusan hidup kita, proses pembentukan, proses pemurnian, proses penyempurnaan sampai dengan puluhan tahun usia kita hari ini. Salah satunya adalah untuk buah bagi diri sendiri. Untuk karakter kita semakin diubah seperti Kristus. Amin. Ketika akhirnya karakter kita itu berbuah semakin diubah menjadi seperti Kristus, maka secara langsung atau tidak, keluarga kita akan mengalami buah-buah. Kita yang belum menikah, kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, mereka akan mengalami buah itu. Bagi yang sudah menikah, yang sudah punya anak, maka pasangan kita dan anak kita juga akan mengalami buah-buah dari pembentukan dan pengudusan diri kita. Begitu juga dalam pekerjaan dan usaha kita. Nanti kita akan bareng-bareng dinamika pekerjaan dan usaha ini yang ternyata luas sekali. Dan bagaimana menemukan kehendak Tuhan di sana, itu juga harus berbuah. Juga dalam karya sosial dan pelayanan kita, serta dalam bagi sahabat-sahabat dan masyarakat. Amin. Jadi pahami betul bahwa hidup kita ini tidak sendirian. Hidup kita ini begitu luas loh. Diri sendiri, keluarga, pasangan dan anak kita. Lalu ada sahabat dan masyarakat di sekitar. Ada sahabat-sahabat di pelayanan. Ada karya sosial bagi orang yang membutuhkan. Kemudian ada pekerjaan dan usaha. Di situ ada orang-orang yang mungkin jadi rekan kerja kita, kan bisnis kita. Atau anak buah kita yang kita pimpin dan sebagainya. Jadi hidupmu dan hidupku ini, izinkan saya mengatakan, begitu luar biasa dan dahsyat. Dan kalau ini benar-benar kita alami proses yang dari Tuhan, insya Allah ya teman-teman, amin. Hidup kita boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Tanda mujizat boleh ada di dalam kita. Next. Dalam proses berikutnya, saya menulis tentang personality. Bagaimanapun saat ini teman-teman dan saya, kita ini punya personality. Kita punya kepribadian. Dan kepribadian kita tadi saya katakan di depan, dibentuk dari karakter-karakter kita. Dan itu menjadi sebuah kepribadian. Dan itu sungguh-sungguh unik dan berbeda. Di dalam personality itu ada namanya nanti unsur psikologis dan unsur spiritualitas. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Psikologis itu apa? Yaitu jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, lalu kehendak, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita, perilaku kita yang bisa saja terbentuk oleh lingkungan di sekitar kita maupun oleh kita. Sedangkan ketika kita berbicara tentang spiritualitas, di sana ada rahmat, di sana ada karunia-karunia Roh Kudus, di sana ada berkat yang begitu besar dari Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Nah, ketika kemudian ini berproses, nanti kita akan alami implementasinya itu, kita berada pada dua pilihan. Kita mau pada sisi pribadi yang sebelah kanan, next Kanina, sebelah kanan, tertulis di situ,
kita mau tetap menjadi pribadi yang sedang berada dalam zona nyaman kita saat ini, lalu kemudian dalam situasi ini, situasi pandemi ini, musim pandemi ini, kita menjadi diam dan ragu, lalu kemudian kita tidak berani melangkah, kita takut gagal, atau kita boleh bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sebelah kanan, yaitu kita terus melangkah, kita membangun diri sendiri dan membangun orang lain terus-menerus, sehingga kita boleh berjalan. Dan untuk itu, next, kita akan sampai pada proses ini, yaitu breakthrough your life. Amin. Tolong dong sebutkan pada dirimu sendiri. Breakthrough my life. Ya kan? Jadi, ayo kita lakukan sebuah terobosan. Apa yang dimaksud di sini? Teman-teman perhatikan, di sisi sebelah kanan itu ada kayak tebing gitu ya, tebing atau bukit gitu, tebing. Sebelah kanan itu adalah tulisan what we are. Lalu kemudian tebing sebelah kiri adalah what we want to do. Sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk kemudian kita melompati batas jurang itu supaya kita menjadi seperti apa yang kita impikan. Dan lebih dalam dari itu, supaya apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu hanya bisa terjadi ketika satu kata ini boleh kita alami. Next, Kanina, yaitu transformasi. Maka nanti kita akan mengisi transformasi diagram. Dan itu kembali pada pengolahan diri kita masing-masing. Berikutnya, Kanina, langsung di next beberapa kali. Ini adalah dasar firman Tuhan yang nanti teman-teman baca di situ. Ada Yohanes 15 ayat 1 sampai 17, Roma 12 ayat 1 sampai 21, Galatia 5 ayat 22 sampai 26, dan satu lagi Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Itu adalah gambaran-gambaran di mana kita mengalami transformasi. Pertanyaannya kemudian, apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Apakah kita sanggup untuk melalui setiap proses itu? Ternyata Tuhan boleh teguhkan sebagaimana ia meneguhkan Rasul Paulus. Klik di dalam 1 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kita lihat beberapa tokoh berikutnya, Kanina. Kita lihat beberapa tokoh di sini. Pertanyaannya adalah how to make it happen. Bagaimana membuat ini itu terrealisasi? Bagaimana membuat ini itu tergenapi? Untuk apa? To be more than you can be. Untuk menjadi lebih dari apa yang engkau dapat capai. Teman-teman lihat ada 3 tokoh di sini, yaitu Musa, Paulus, dan Petrus. Masing-masing punya latar belakang. Musa mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup dan aku tidak berani. Karena aku ini orangnya gagap dan aku tidak bisa bicara. Sedangkan Petrus, ia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali dan ia terpuruk di dalam situasi itu. Dan ia merasa apa? Ia merasa tidak layak. Akhirnya ia kembali ke kehidupan lamanya. Begitu juga dengan Paulus. Kalau kita boleh melihat dan merefleksikan di antara semua rasul Tuhan, mungkin yang paling tidak layak salah satunya adalah Paulus. Kenapa? Karena ketika dia jadi Saulus, dia adalah seorang pembunuh para pengikut Kristus. Tetapi lihat, ketika mereka boleh mengalami proses yang tadi saya ceritakan di depan, transformasi, pembentukan, pengudusan, penyempurnaan, dan pemurnian, maka mereka menjadi sebagaimana yang kita kenal. Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Petrus menjadi pemimpin kita yang pertama, meletakkan dasar gereja sebagai paus kita yang pertama. Paulus, kalau tidak ada Paulus, mungkin hari ini kita tidak kenal firman Tuhan. Karena Pauluslah yang kemudian pergi ke Antioquia dan terus menyebar ke luar Yerusalem. Dan di sanalah Injil sukacita Tuhan
diberitakan. Berikutnya. Next. Ya. Ini pertanyaan yang menarik, teman-teman. Setelah konsep yang cukup rohani, tadi kita bahas di atas, sekarang lalu apa sih realisasinya bagi kita orang muda ini? Mari kita gali sama-sama ya. Pertanyaannya sederhana, siapa sih yang nggak mau sukses? Atau sekarang saya tanya, siapa yang mau sukses? Yes, saya mau sukses, teman-teman mau sukses, semua orang mau sukses. Tetapi pengertian sukses tiap orang itu bisa beda-beda. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, ada yang mengatakan orang yang sukses itu adalah orang yang berkecukupan secara finansial. Jadi dia punya pekerjaan yang cukup baik, dia punya income dan penghasilan yang cukup baik, lalu ia bisa menafkahi keluarganya, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup, dia mau makan ya cukup, bisa, dia mau menikmati hidupnya yang lain juga bisa, dia mau menikmati fasilitas dan membeli sarana prasarana yang lain dia cukup bisa. Dengan kehidupan yang cukup seperti ini, dia sudah merasa sukses. Atau yang kedua, sukses di sini artinya ia baru merasa benar-benar sukses kalau ia sudah kaya raya dan ia memiliki banyak aset. Supaya apa? Supaya uang boleh bekerja untuk dia. Supaya ia boleh terus menghasilkan, ia boleh produktif. Dalam keadaan apapun, dia mendapatkan passive income. Dan kemudian dengan harta yang banyak ini, dia bisa mencukupkan hidupnya maupun orang-orang di sekitarnya. Ada yang berpikir begitu. Yang ketiga, ada yang merasa bahwa sukses bukan masalah materi, sukses bukan masalah finansial, sukses bukan masalah punya banyak aset atau tidak punya aset. Tetapi sukses itu artinya adalah ketika saya dikenal oleh masyarakat luas, ketika saya bisa diterima oleh masyarakat. Ada juga kemudian yang berikut, arti dari sukses apa? Yaitu ketika ia berguna dan bermanfaat bagi sesama, terus diklik, untuk berbagi dan membawa terang. Nah, dari 4 poin tadi di atas, kira-kira teman-teman punya arti dan makna sukses yang seperti apa? Bisa beda-beda. Nanti kita temukan dan kita gali ya. Nah, sekarang kita mulai ke dalam pengolahan pribadi. Teman-teman sudah siapin pulpennya? Kemarin saya minta siapin pulpen atau pensil 3 warna. Kalaupun akhirnya enggak bawa 3 warna, ya wis enggak apa-apa, 1 saja. Terus sudah siapkan juga kertasnya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman ambil pulpennya dan kertas itu letakkan di depan teman-teman. Kita mulai nih, kita mulai mengolah bersama ya. Karena sesi ini tidak berarti kalau teman-teman tidak mengolahnya, kalau teman-teman tidak mengimplementasikannya dalam dinamika dan proses teman-teman di rumah masing-masing. Yang pertama, apa tujuan hidupmu? Tujuan sangat beragam. Namun pengenalan dan identifikasi tujuan hidup ini akan membuat hidup kita lebih terarah. Betul atau betul? Ada orang yang dalam narasi kemarin, alas, nggak usah buat tujuan lah, kita ngoflow aja, ngalir, wis pokoknya hidupku ngalir. Terserahlah nanti Tuhan bawa kemana dan mau jadi apa, ngalir deh. Tetapi ada orang-orang yang kemudian mencoba membuat tujuan dan pelan-pelan itu akhirnya membuat hidupnya lebih terarah. Walaupun nanti kita lihat di mana peran Tuhan, di mana peran mujizat Tuhan, di mana invisible hands-nya Tuhan itu, dan di mana usaha serta akal budi manusiawi itu. Ya, jadi yang pertama yang kita mau lakukan malam hari ini, kita mau rumuskan apa tujuan hidupmu. Saya tahu bahwa teman-teman di sini rata-rata usianya 20 sampai 40-an tahun. Mungkin ada 1, 2, 3 yang 50 tahun. Maka ini kesempatan yang menarik ketika kita mencoba merumuskan. Saya belajar merumuskan tujuan hidup saya sejak saya kuliah, umur 17 tahun.
Dan puji Tuhan, sedikit demi sedikit walaupun belum sempurna, tapi hidup saya boleh diarahkan oleh Tuhan menuju pada kehendaknya. Maka kita perlu menulis. Next. Kita baca sebentar. Tentunya dengan hanya menulis impian saja, tanpa aksi nyata, tidak akan membawa seseorang sampai ke tujuan. Namun setidaknya impian yang dituliskan tersebut diharapkan bisa berperan sebagai peta pribadi bagi kita. Teman-teman yang terkasih, bukan sebuah kebetulan juga kalau saat ini handphone kita itu hampir semuanya selalu dipenuhi atau dilengkapi dengan fasilitas Google Maps, betul? Peta. Maka kita butuh peta ini. Kita butuh peta hidup kita. Maka sekarang, ayo ambil pulpennya sama kertasnya. Sekarang coba tuliskan impian atau goalmu yang hendak dirimu capai dalam 1 tahun ini atau dalam kehidupanmu beberapa tahun ke depan. Kanina dibantu klik beberapa kali, boleh tujuan atau impiannya itu hanya 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, klik lagi boleh 7, boleh 8, dan seterusnya. Oke, sekarang mulai tuliskan. Saya bantu, klik slide berikutnya Kanina, supaya teman-teman punya gambaran. Nah, coba sekarang teman-teman antara poin 1 sampai 10, kalau itu ada dalam impianmu atau tujuan hidupmu, dalam jangka waktu misalnya 1 tahun atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, silahkan kamu tuliskan. Gunanya pulpen atau pensil 3 warna itu, tulislah 3 prioritas utama tujuan atau impianmu di nomor 1, 2, dan 3 itu dengan tinta yang berwarna biru. Ini cuma contoh ya. Jadi 1 sampai 10 ini cuma contoh. Tidak harus poin 1-nya tentang penghasilan tambahan atau 2 memiliki usaha sendiri, tidak harus. Ini kebetulan tertulisnya seperti itu. Nah, teman-teman punya prioritas utama apa? Tulis 1, 2, 3 itu dengan warna biru. Jadi 3 teratas, 3 yang paling teman-teman prioritaskan untuk pengen teman-teman capai, impian yang pengen teman-teman wujudkan. Terus yang berikutnya, poin 4, 5, dan 6, itu dengan warna hitam. Kalau teman-teman punya warna hitam, kalau enggak ya warna yang kedua berarti. Terus poin yang 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau teman-teman mungkin punya tujuan lebih dari dulu, silakan warna yang ketiga. 1 menit, spontan dulu saja, teman-teman tulis itu. 1 menit, teman-teman tulis dulu. Nanti setelah sesi ini di rumah atau besok, silakan teman-teman boleh gali dan dalami lebih dalam. Tapi ini spontan dulu kita coba tulis. 1, 2, 3. Mulai dari usiamu yang sekarang ini berapa? Kalau usiamu saat ini 40, ya apa? Kira-kira 1 tahun ke depan kamu mau ngapain? Kamu mau capai apa? Ya. Sudah ya? Ambil jalan ya. Oke, lanjut. Next. Yang kedua, setelah kita mencoba merumuskan tujuan kita, mari saya mau ajak teman-teman memahami passion. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan kata passion. Ada beberapa yang sudah sering mendengar, bahkan sudah tahu passionnya apa atau menemukan. Sedangkan bagi yang mungkin baru malam hari ini mendengarkan tentang kata passion, saya mau katakan bahwa passion adalah segala aktivitas yang membuatmu merasa senang, berdaya guna, dan optimal. Jadi passion itu adalah segala aktivitas yang membuatmu merasa senang. Jadi bicara perasaan dulu. Ketika kamu melakukan sesuatu, itu perasaanmu tuh senang banget. Dan akhirnya berdaya guna dan optimal. Next. Sebagai contoh begini. Klik next. Ya. Saat kamu coba satu kegiatan misalnya, coba ingat kembali. Apakah teman-teman menikmati kegiatan tersebut?
Terus apakah teman-teman rela menghabiskan berjam-jam untuk melakukan kegiatan tersebut dengan senang hati, gembira? Apakah waktu terasa cepat berlalu jika kamu mengerjakan aktivitas tersebut atau malah terasa lama? Contoh sederhana teman-teman, anak saya itu passionnya adalah main basket. Wah, dia kalau sudah main basket, baik itu latihan, atau bahkan hanya sekedar mainan dengan saya berdua, atau bahkan terutama lagi kalau dalam pertandingan, itu dia sangat menikmati. Bahkan dia rela menghabiskan berjam-jam. Bayangkan, pulang sekolah sudah jam 1 siang. Dari sekolah ke rumah, lalu sampai rumah sekitar setengah 2 makan, itu jam 2 waktu ekstrakurikulernya. Dia lakukan itu dalam 3 kali dalam seminggu. Langsung, dari jam 2 sampai jam 5, bahkan kadang sampai setengah 6. Berjam-jam dia lakukan itu dengan senang hati. Ada juga orang yang lain passionnya di musik. Senang banget. Kalau kemudian lagi bermain musik, entah piano, keyboard, atau kemudian gitar, atau ada yang senang nyanyi. Dengan dibantu oleh YouTube seperti ini, dia buka YouTube lalu dia nyanyi-nyanyi sendiri. Dan tidak terasa waktu kok cepat berlalu, berjam-jam dia kerjakan aktivitas itu, dan dia merasa senang. Itu yang disebut passion. Nah, coba ada beberapa kegiatanmu yang kamu rasakan sebagai passion. Basket tadi, atau bermain musik, atau baca buku. Ya. Next. Maka nanti pilihan tujuan hidupmu tadi itu adalah keputusan yang akan mempengaruhi dan mewarnai seluruh kehidupanmu, teman-teman. Karena dari pengalaman saya itu ternyata pada saat kita sudah berusia dewasa ini, sebagian besar waktu kita akan dihabiskan untuk bekerja dan berkegiatan. Masalah nanti kita suka atau tidak suka dengan pekerjaan itu bagian dari proses. Masalah kita suka atau tidak suka dengan kegiatan itu bagian dari proses. Tetapi hampir sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk bekerja dan berkegiatan. Maka pilihan tujuan hidup ini akan memainkan peran yang sangat penting. Dan dari pengalaman banyak orang, ini secara psikologis, maka tadi saya katakan di depan bahwa ini adalah perpaduan dari psikologis dan spiritualitas. Itu seseorang baru mulai merasa nyaman dengan pekerjaannya setelah 10 tahun di dunia kerja. Maksudnya, bisa saja awal-awal itu ketika dia bekerja, belum tentu pekerjaan itu cocok dengannya dan membuatnya nyaman, belum tentu pekerjaan itu sesuai dengan passion-nya. Maka akhirnya bisa saja lalu dia kemudian pindah-pindah pekerjaan. Dan umumnya dari survei, setelah melewati sebuah waktu selama 10 tahun, baru seseorang itu akhirnya menemukan proses jati dirinya itu. Tapi dengan nanti tools yang saya bagikan ini, semoga akan membantu teman-teman proses pencarian jati dirimu itu semakin cepat. Sehingga semakin cepat pula engkau menemukan hidup yang engkau impikan. Next. Nah, salah satunya itu nanti akan sampai ke sini. Ini kita sudah bicara real implementasi dalam hidup kita. Saat ini yang hadir di dalam Zoom online ini, pewartaan ini, di grup kepemudaan BPPG ini, ada sebagian di antara kita yang mungkin saat ini sedang menjadi employee. E itu adalah employee. Mungkin bisa jadi direktur, bisa jadi manajer, atau bahkan menjadi seorang buruh, atau sedang menjadi staff accounting, staff apapun. Terus kemudian ada juga yang sedang dalam posisi S, yaitu dokter, itu adalah S, itu self-employee, artinya orang yang bekerja sendirian, dan akhirnya mendapat penghasilan karena dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak akan dapat penghasilan. Dokter itu hanya dapat penghasilan kalau dia bekerja, kalau dia buka praktek. Kalau dia tutup prakteknya, maka dia akan tidak mendapat penghasilan. Begitu juga pengacara dan artis. Makanya ini waktu masa pandemi ini artis banyak yang cukup mengalami penurunan income dan penghasilan karena banyak kontrak-kontrak pekerjaan mereka, job mereka yang akhirnya dibatalkan semua. Tolong diklik 2 kali Kak Nina biar ada tambahan. Begitu juga dengan trainer serta YouTuber. Nah, ini kan zaman now. YouTuber ini juga adalah self-employed. Kalau dia buat konten, lalu kemudian upload, maka kemudian bisa saja di situ punya potensi penghasilan. Tapi kalau dia tidak
buat konten, dia tidak melakukan sesuatu, maka dia tidak dapat penghasilan. Itu yang disebut dengan self-employed. Lalu ada yang disebut dengan kuadran kanan, yaitu B. Ini adalah para businessman, yaitu orang-orang yang punya pabrik, yang punya perusahaan, yang punya sebuah usaha, waralaba atau franchise. Dan I, investor. Hari-hari ini banyak orang yang sedang berinvestasi dalam saham, falas, emas, bahkan juga di real estate. Nah, saat ini kita sekarang sedang berada dalam kuadran-kuadran ini dan profesi kita bisa di E, employee, S, self-employed, B, businessman, atau I, investor. Dan seringkali kita merasa itu adalah kondisi final hidup kita. Izinkan saya mau mengatakan bersama Tuhan itu bukan kondisi final hidupmu dan hidupku. Ada seorang employee, tetapi juga dia memiliki waralaba. Dia memiliki usaha franchise. Atau dia sedang berinvestasi di saham maupun emas. Atau dia berinvestasi di properti. Banyak sekarang itu dokter, pengacara, artis pun itu sedang punya banyak usaha. Artis itu banyak sekali buka rumah makan, restoran kuliner, lalu kemudian karaoke dan sebagainya. Jadi ini akhirnya jangan menjadi batasan final bahwa kalau aku sudah karyawan, ya aku karyawan saja. Kalau aku seorang businessman, ya sudah aku businessman saja. Kalau aku sudah jadi seorang self-employed, ya sudah aku di posisi ini saja. Padahal sebenarnya Tuhan mau membawamu ke tempat di mana Ia kehendaki bagimu. Sebagai bukti kebesarannya nanti. Amin. Nah, sekarang lanjut proses berikutnya. Next. Yang ketiga, pahami kemampuanmu. Yang pertama tadi apa? Apa tujuan hidupmu? Yang kedua, pahami passionmu. Dan yang ketiga, pahami kemampuanmu. Kita perlu pada yang ini. Meskipun saya punya beberapa passion, namun saya memilih bidang yang very good, yaitu yang berkaitan dengan communication skill and public speaking saya. Ini ketika saya akhirnya menemukan passion. Tetapi kemudian apakah passion saya itu bisa menjadi profesi atau enggak? Nah, ini teman-teman mulai refleksikan. Tadi teman-teman sudah menulis passionnya apa, dan itu sekarang menjadi profesimu atau bukan. Next, Kanina, saya coba yang pertama. Saya suka olahraga, teman-teman. Saya itu senang basket, banget. Saya senang badminton, banget. Tapi dalam pertandingan, itu saya tidak pernah menjadi juara satu. Lalu saya suka nyanyi. Tapi kalau saya disuruh ikut Indonesian Idol, aku nyerah. Coba teman-teman yang suka nyanyi, pede enggak untuk ikut lomba atau festival atau daftar audisi Indonesian Idol? Coba, berani enggak? Leodra itu passionnya dinyanyi dan kemampuannya dinyanyi. Sehingga kemudian ketika ia terjun ke dunia tarik suara itu, puji Tuhan, hari ini dia menjadi juara Indonesian Idol 2020 ya. Next. Nah, maka saya tidak memilih profesi di 2 poin tadi itu, yaitu sebagai olahragawan maupun sebagai penyanyi atau sebagai artis. Karena ternyata itu bukan kemampuan terbaik saya. Tetapi saya sangat menikmati dan mengenang pencapaian waktu saya belajar presentasi. Baik waktu di SMA, di kuliah, maupun dalam pelayanan. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ada talenta atau potensi terpendam saya, yaitu communication skill dan public speaking. Maka hari-hari ini profesi saya itu ternyata berhubungan dengan itu. Tapi itu pun nanti melalui sebuah proses yang bisa saya berikan kesaksian atau cerita nanti. Ya, yang ketiga ini dulu, yaitu pahami kemampuanmu. Next. Maka kita baca sama-sama yuk. Kita akan berada di potensi terbaik kita waktu kita enjoy melakukannya dan ketika menguasai bidang tersebut. Betul enggak? Untuk mencapai potensi terbaik kita ada 2 hal penting.
yaitu passion dan aptitude. Passion itu apa? Nanti terkait dengan gairah dan bakatmu, karena kamu senang di situ. Kamu sangat antusias ketika melakukannya. Tapi juga dibutuhkan aptitude, yaitu kemampuan. Dan riset membuktikan serta menunjukkan bahwa ada pribadi-pribadi yang bekerja di potensi terbaiknya lah yang akan menghasilkan karya lebih maksimal dan menikmati hidup yang lebih memuaskan. Coba kita pikir atau imajinasikan atau bayangkan pribadi-pribadi yang saat ini sedang bekerja di potensi terbaiknya itu akan menghasilkan karya lebih maksimal dan menikmati hidup yang lebih memuaskan. Betul enggak? Baik dalam hal spiritualitas, rohani, maupun dalam hal jasmani, dunia. Next. Nah, ada lagi satu hal yang ingin saya bagikan sebagai wawasan untuk teman-teman yang terkasih. Ini disebut dengan diagram passive income. Artinya, coba perhatikan di situ, teman-teman yang terkasih, usia kita itu saat-saat ini berada di tengah, yaitu yang hijau itu loh. Yaitu umur-umur sekitar 20 tahun sampai 55 tahun. Dan ini adalah masa produktif. Sedangkan yang biru adalah masa pendidikan. Mungkin kita sudah lewat itu. Atau kalau ada di sini yang masih SMA atau kuliah, kamu sedang berada di posisi ini. Tapi saat ini umumnya kita yang di posisi hijau. Sadarilah bahwa nanti kita akan masuk ke fase yang berwarna kuning, yaitu masa pensiun, umur 55 tahun ke atas. Nah, dalam diagram ini itu ada garis yang berwarna biru. Itu pada saat kita pendidikan, kita belum punya penghasilan. Tetapi pada saat kita mulai masuk di usia produktif, pelan-pelan kita karena produktif bekerja atau berbisnis, kita punya income 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan mungkin bisa saya sampai 100 juta misalnya per bulan. Sampai pada puncak kesuksesan kita di umur 55 tahun. Tetapi setelah kita 55 tahun, grafik garis biru ini sadar tidak sadar itu akan turun. Kenapa? Karena kita sudah tidak produktif. Dan bisa saja malah penghasilan kita semakin lama semakin tidak ada. Sedangkan pengeluaran hidup itu berbanding terbalik dengan itu. Pada saat yang garis merah, itu awalnya akan berjalan seiring dengan garis biru sampai di usia 55 tahun, dan garis birunya berada di atas garis merah, artinya insya Allah mudah-mudahan penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Sehingga akhirnya kita bisa hidup cukup itu tadi, atau bahkan berlebihan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, maka di usia 55 tahun ke atas, bisa saja kemudian penghasilan kita itu drop, tetapi karena faktor inflasi dan dunia ekonomi saat ini, itu barang-barang akan lebih mahal daripada hari-hari kita saat ini. Maka akan menjadi seolah-olah pengeluaran kita bisa lebih besar daripada pendapatan kita. Maka mumpung saat ini kita masih muda, kita berada di usia produktif yang hijau ini, alangkah bijaksananya kemudian kita mulai belajar mempersiapkan juga untuk di usia 55 tahun ke atas, semoga kita masih tetap punya penghasilan. Bisa saja disebut dengan passive income, bisa saja disebut dengan punya tabungan akibat aset yang sudah kita coba rintis dan kumpulkan di hari-hari masa produktif kita ini, sehingga pada saat fase masa pensiun, kita paling tidak masih bisa hidup seperti sekarang. Ada kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana ada orang-orang yang ketika masa pensiunnya telah tiba, maka ia benar-benar kehilangan penghasilan. Dan ia hanya mengandalkan uang pensiun. Dan itu tidak cukup. Akhirnya dia harus mengandalkan orang lain. Dalam hal ini kadang-kadang mengandalkan anak-anaknya, belas kasihan anak-anaknya. Iya kalau nanti anak-anaknya itu berbakti dan mau berbagi untuknya. Kalau anak-anaknya cuek. Ada juga sebagian orang yang terpaksa di usia-usia 55, 60, 70 tahun masih harus tetap bekerja keras. Hanya untuk sekedar hidup.
karena supaya menutupi pengeluaran yang cukup besar di masa itu. Nah, ini dua kondisi yang tetap saya sharingkan di sini supaya jadi pandangan kita bahwa hari-hari ini sebenarnya kita tetap harus memanfaatkan setiap kesempatan hidup kita dengan baik. Bahwa hidup tidak hanya sekedar biarkan mengalir begitu saja, tetapi perlu juga perencanaan. Dan nanti kita satukan dengan rencana Tuhan. Karena rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berani berpetualang. Nah, ini kata kuncinya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berani berpetualang. Mengolah dan menemukan passionmu serta attitude-mu. Amin. Next. Yes. Powerbank. Lalu bagaimana prosesnya? 1. Kita menemukan identitas diri dengan cara next. Menggali potensimu dari aneka kegiatanmu, kesukaanmu, dan kelebihanmu. Amin. Yang kedua, beranikan diri merubah hal-hal yang baru, terus bersama Tuhan dan jangan takut gagal. Yang ketiga, perluas wawasan dan pengalaman hidupmu. Yang keempat, terbukalah terhadap berbagai informasi dan segala kemungkinan yang ada, yang baru, yang tidak terpikirkan sama sekali, dan lain-lain. Amin. Ini adalah prosesnya. Nah, kita mau masuk ke transformasi diagram. Jelas. Supaya teman tidak ngantuk ini, kita masuk ya. Ayo, silakan. Transformasi diagram. Berikutnya, next Kak Nina. Ini adalah transformasi diagram. Jadi memang ini kita butuh pengolahan ya. Kali ini kita cukup mendalami dulu ya. Teman-teman siapkan HVS yang kedua. Buat 9 kotak. Ya kotaknya rodo bebas saja. Tidak harus lurus, tidak harus rapi dan sebagainya. Ya, buat 9 kotak. Nanti slide ini kan juga saya bagikan ke teman-teman, nanti bisa teman-teman dalam lebih lanjut di rumah. Di situ ada 9 coupling. Ada tujuan, ada jurusan diminati, ada peristiwa membanggakan, ada kelebihanku, ada kegiatan yang disukai, ada jurusan potensial, ada kecerdasan majemuk, ada kegiatan untuk dicoba, dan sebagainya. Oke? Ini kita latihan dinamikanya singkat saja, nanti teman-teman perdalam di rumah. Berikutnya, next. Terus diklik semua. Transformer diagram ini itu ada 9 coupling, puzzle hidupmu untuk membuat peta diri. Maka mulailah mengisi dari coupling tujuan dan lanjutkan dengan coupling lainnya satu persatu. Proses pengisian transform diagram ini tidak perlu kali jadi, tidak perlu malam ini itu sekali jadi. Tapi ini butuh waktu sehingga matang. Dan yang terpenting, isilah dengan jujur dan objektif sesuai kenyataan dan tidak perlu muluk-muluk dulu loh ya. Yang penting sesuai gambar pribadimu, sesuai kenyataanmu. Kita coba ambil contoh-contoh singkat saja. Nanti teman-teman kerjakan di rumah, kapan-kapan kita bisa sharingkan. Next. Tujuan. Coba teman-teman tulis 3 saja tujuanmu di situ. Ini contoh saja. Berpenghasilan tinggi, berguna bagi banyak orang, menantang. Maksudnya sini bukan menantang badai, tetapi berani melakukan hal yang menarik sehingga bisa terus berkembang dan kreasi. Kalau teman-teman tulis tentang pelayanan, boleh. Tujuannya adalah saya ingin menjadi sang pewarta. Saya ingin menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas. Saya ingin menjadi seorang konselor atau doa syafaat. Silakan, boleh, teman boleh isi. Ya, ini baru saja. Berikutnya, next. Tujuanmu ini tadi contohnya bisa penghasilan tinggi, jabatan tinggi, bisa karena pengen terkenal atau kemudian punya jenjang karir, berguna bagi orang lain dan sebagainya. Ya. Itu coupling yang pertama. Coupling yang kedua, silakan. Kira-kira teman-teman ini jurusannya waktu kuliah kemarin apa?
Dan kira-kira mau kerja itu di bidang yang apa? Apakah sebagai arsitektur, sebagai desain interior, sebagai staf keuangan, atau mungkin di dunia fabrikasi dan industri, dan seterusnya. Ya, itu boleh teman-teman isi dengan warna pulpen dan pensil warna yang berbeda. Terus berikutnya ada peristiwa membanggakan. Teman-teman mikirin, kira-kira dulu itu teman-teman merasa bangga atau senang ketika melakukan apa ya? Oh, kalau saya tulis sekilas, oh presentasi dipuji guru. Terus bisa mandiri di usia muda. Ada sahabat saya yang lain, dia berangkat ke Australia tanpa diantar ortu. Jadi dia benar-benar mandiri, dia berani belajar ke luar negeri karena ada kesempatan dan seterusnya. Next. Coupling berikutnya, kelebihan. Coba teman-teman juga nanti tulis. Kelebihannya teman-teman apa? Apakah menggambar? Apakah presentasi? Apakah teliti soal administrasi? Apakah jago di fisika? Jago di ekonomi? Atau apa? Berikutnya, kegiatan sehari-hari yang teman-teman sukai hari-hari ini adalah apa? Misalnya, learning new things, kerajinan tangan, traveling. Ini contoh-contoh saja, maksudnya bisa saja dari sini nanti teman-teman akan temukan passion dan panggilan Tuhan untuk teman-teman apa? Traveling, karena suka banget dengan traveling. Bisa saya nanti teman-teman justru malah sangat menikmati menjadi seorang tour guide atau tour leader atau bahkan buka usaha bisnis traveling. Karena itu sesuai dengan passion teman-teman. Dan nanti kita cari apakah juga itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidupmu. Ya, berikutnya. Kegiatan untuk dicoba. Nah, hari ini banyak nih peluang-peluang juga kita untuk mencoba, termasuk bisnis online. Atau kemudian mengisi konten-konten di YouTube misalnya. Atau bahkan berkolaborasi untuk menjual makanan. Karena senang masak, lalu punya resep-resep, nyoba-nyoba resep, karena work from home, punya waktu, dan sebagainya. Teman-teman boleh loh tulis di situ, apa ya yang mau tak coba. Terus berikutnya, next. Teman-teman punya kecerdasan apa secara manusiawi dulu? Apakah punya logika yang cukup kuat? Apakah jago di matematika? Punya intrapersonal. Intrapersonal itu artinya sebuah hubungan, relationship dalam bagi diri sendiri maupun dengan orang lain. Begitu juga dengan interpersonal. Sosial, kemampuan sosialnya, kemampuan untuk mengkoordinasi, berkomunikasi, memimpin, team building, dan sebagainya. Lalu, coupling yang ke-9, next. Psikotes lain. Bisa saja terus teman-teman itu kan pernah tes psikologi. Terus di situ ditulis bahwa ternyata teman-teman tuh punya bakat di apa, talenta di apa, passion di apa, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka nanti teman-teman akan sampai ke coupling yang ke-9. Kira-kira dari semua coupling yang ke-8 itu next, jurusan potensial saya, profesi saya itu mungkin akan berhubungan dengan ini. Keuangan atau kewirausahaan, seni rupa, pendidikan, atau jurnalis. Ini adalah contoh-contoh secara manusiawi yang monggo teman-teman setelah malam hari ini, itu silakan teman-teman olah. Sehingga nanti kita akan punya arahan atau peta, menemukan kehendak Tuhan dan profesi yang paling berdaya guna dan optimal bagi kita. Next. Silakan Kanina, next. Langsung saja dibuka semua. Nanti setelah teman-teman isi itu semua, maka semua syarat untuk menemukan jurusanmu itu kan sudah terpenuhi itu 1, 2, 3. Maka langkah selanjutnya adalah menguji. Terus lanjut. Nah, maka dari sini itu teman-teman nanti akan membentuk gambaran diri yang utuh tentang dirimu, dan akhirnya teman-teman akan pelan-pelan menemukan kehendak Tuhan. Next.
Di sini saya akan bagikan kesaksian. Diagram ini tidak dimaksudkan untuk menemukan satu jenis karier yang sempurna untuk selamanya, tetapi sebuah peta arahan awal. Teman-teman yang terkasih, ketika saya menemukan bahwa passion saya adalah di communication skill, lalu kemudian di presentasi dan leadership, saya belajar, kemudian sekarang saya jadi karyawan. Tetapi kemudian ketika saya merumuskan tujuan hidup saya, bahwa hidup saya bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain, saya ingin berguna bagi orang lain. Dan saya terinspirasi pernah dengan seorang pilot, itu ketika dia beri sebuah kesaksian bahwa dia akhirnya ketika dia bekerja sebagai pilot, lalu dia menabung penghasilannya itu, lalu sampai satu titik di mana dia merasa cukup, lalu dia berhenti sebagai pilot, lalu dia membuka panti asuhan di kota Kupang. Dan akhirnya dia bisa banyak membantu banyak orang. Terus terang teman-teman, itu menyentuh diri saya, untuk kemudian saya buat tujuan hidup saya. Bahwa saya ingin someday saya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka akhirnya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang karyawan, saya mulai belajar nih untuk kemudian berbisnis. Apakah langsung berhasil? Enggak. Saya nyoba bisnis garment, jahit, gagal. Saya nyoba sama teman-teman buka bisnis kuliner, ya gagal. Lalu kemudian apakah itu akhir dari hidup saya? Tidak. Karena tujuan saya adalah saya ingin nanti satu waktu saya bisa berguna bagi orang lain dan membantu semakin banyak orang melalui berkat yang Tuhan beri. Dan sampai pada satu titik di mana akhirnya secara tidak sengaja saya pindah kota, lalu Tuhan bimbing saya untuk mencari rumah baru di kota yang baru, maka rumah saya di kota yang lama harus saya jual. Akhirnya dengan bantuan rahmat Tuhan, karena saya ini awam sekali masalah properti, investasi dan sebagainya, tapi akhirnya dalam waktu yang singkat, Tuhan izinkan saya bisa jual rumah, dan ternyata ketika saya jual rumah saya yang di kota sebelumnya, itu ternyata saya mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup besar. Ternyata itu meneguhkan saya untuk akhirnya saya menemukan bahwa salah satu kemungkinan jalan Tuhan adalah saya bermain di bisnis properti. Maka sejak saat itulah kemudian singkat cerita saya terjun ke dunia properti, saya investasi properti beberapa kali, lalu kemudian saya jual properti juga ada yang saya kontrakan dan sebagainya, dan hari-hari ini saya belajar menjadi seorang investor. Dan ternyata Tuhan berkati dengan itu sampai akhirnya Tuhan izinkan saya mulai mewujudkan tujuan saya tadi. Saya belum bisa buat panti asuhan, saya belum bisa buat yayasan. Tapi kemudian dari penghasilan yang ada saya sisihkan untuk membantu orang-orang di sekitar saya dengan memberi beasiswa. Dan ternyata tidak saya sadari, ini sudah jalan hampir 10 tahun. Dan saat ini anak-anak yang saya beri beasiswa itu, dia telah, yang paling besar itu telah sekolah SMA. Jadi saat ini saya sedang memberi beasiswa pada 1 anak SMA, lalu 3 anak SMP, dan 2 anak SD. Dan saya bersyukur di masa pandemi ini, ketika mungkin orang lain mengalami kesulitan dan sebagainya, tapi dengan rahmat Tuhan yang sudah saya rintis sekian tahun sebelumnya, saya bersyukur banget masih bisa tetap membantu anak-anak ini untuk sekolah dengan baik. Maka dari sini teman-teman yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk mengolah diri kita dan bantuan tools yang saya berikan. Memang sebenarnya tidak cukup ini cuma satu sesi, tapi ini pengenalan dulu, bisa saja kita dalami lebih jauh. Tapi dari situ saya ingin membawa teman-teman untuk menjadi berkat yang lebih besar lagi bagi Tuhan. Amin. Kita lanjut di slide terakhir. Kanina ini saya lewati dulu sebentar, kita lari ke sini. Next Kanina. Ya, maka inilah yang ingin saya bagikan bahwa belum yang tadi transformasi. Sebelum ini Kak Nina. Back. Kembali ke slide sebelum ini. Ya, ini. Yang ingin saya ajak ke teman-teman adalah mari kita transformasi terus. Kita transformasi. Karena bersama dengan Tuhan, bersama karunia Roh Kudus, kita pasti bisa. Tuhan pasti tindak dan memberikan pertolongan bagi kita.
Amin. Dan terakhir, di slide tadi yang Kak Nina buka, kita mau berdoa bersama-sama bahwa sebagai murid Kristus, kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan kerjanya. Telah diurapi oleh Allah untuk diutus mewartakan sukacita Injil dan menghadirkan kerajaan Allah ke dalam hidup kita dan masyarakat pada umumnya. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Kasih karunia Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena di dalam pewartaan yang tidak sempurna pada malam hari ini, tapi kami boleh berbagi bahwa hidup kami hendak kami persembahkan kepadamu, dan hendak kami persembahkan juga untuk bermanfaat bagi sesamanya. Kami mau Tuhan untuk masuk ke dalam setiap proses pembentukan-Mu, proses pengudusan, proses pemurnian, dan proses penyempurnaan yang daripadamu. Karena kami dipanggil dan dipilih untuk Engkau urapi dan menjadi berbuah bagi setiap orang yang ada di sekitar. Maka ini kami Tuhan, kami rindu hidup kami boleh menjadi tanda mujizat-Mu yang terjadi setiap hari dalam hidup kami dan sesama kami, serta hidup kami boleh menjadi bukti bagi kebesaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus atas dinamika yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan ini kami tergerak dan terdorong untuk mengolah diri kami dan boleh melangkah, berani melangkah bersama-Mu, mewujudkan kehendak-Mu dan juga impian-impian. Semuanya ini ya Bapa kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kita katakan, bersukacitalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator dan host. Silakan. Boleh bertanya ke teman-teman yang kuliah gitu ya. Jadi ketika tadi mendengarkan dari Bro Fendi tadi, apa yang kira-kira menjadi pandangan untuk kedepannya? Apakah sudah kepikiran? Tadi kan sudah diajak ada goal, ada tujuan, terus dan segala macam. Kira-kira yang nyantol di dalam benak mereka ini apa gitu ya? Coba aku langsung pilih ya. Dio, coba Dio. Wena, silahkan. Shalom, shalom. Ya. Ya, kalau dibilang apa ya, kalau mau sharing, kalau mau sharing sedikit tadi sudah coret-coret juga. Jadi ada coretan-coretan ginilah di kertas juga. Akhirnya juga apa ya mengenai apa yang dibicarakan tadi ya cukup mengena sih menurutku juga. Apalagi aku ini kan sedikit cerita, ini baru selesai kuliah dan ya mikir-mikir gitu loh, aku harus kerja apa gitu loh. Apakah nanti, apalagi tadi diomongin juga nanti takutnya kerja nggak sesuai passionnya atau apalah. Jadi waktu sudah membuat ini ya, menurutku sudah membuat coret-coretan ini membuat jadi mikir lagi sih sebenarnya. Jadi mikir lagi, bener nggak ya apa yang ingin ku jalanin, apa yang ku rencanakan ke depan itu sudah sesuai apa enggak. Tapi menurutku ya bagus sih, maksudku kayak apa yang sudah aku tulis ini, aku berharapnya ke depannya juga sesuai gitu loh. Jadi ya puji Tuhan itu sih menurutku. Sudah kok. Oke, luar biasa. Dari yang bekerja deh. Dari ini Yuni. Silakan Yuni. Kalau dari kamu gimana Yuni? Kok saya masih ini kerjain tugas akhir sih kok. Kuliah. Oh, berarti kuliah ya, cocok. Wah, Roh Kudus mengarahkan kau nih. Tampang-tampang orang masih ini belum berkerut. Ya, silakan. Nah sih kalau misalkan dari aku sendiri sih jujur kan ini sudah fase ngerjain tugas akhir, mau sidang juga. Mungkin lebih kedepannya bisa lebih menata khususnya mau ambil apa ke depannya. Mungkin kan sekarang kayak jurusan di ekonomi lain sebagainya.
Tapi terkadang passion itu nggak sesuai dengan jurusan yang kita minati. Nah, mungkin dengan adanya kayak tadi diagram-diagram yang dibuat, mungkin ya jujur sih bisa lebih bisa lebih tahu yang apa yang harus diambil ke depannya. Mungkin nanti ya bisa beda, tapi ya bisa membantu lah ini ya. Seperti itu sih kok. Oke, luar biasa. Coba kita tanya dari yang sudah bekerja kali ya. Kalau dari yang sudah bekerja, Vicky, gimana Vicky? Menurut kamu Vicky, kau kan sudah kerja tuh. Ayo. Hari ini itu kira-kira yang diberikan oleh Bro Fendi ini gimana dari pandangan kamu? Dari yang sudah kerja kan berarti sudah menetapkan sesuatu nih. Iya, jadi emang kerjaanku kan ya sering sih kayak dibahas tentang kayak visi, goal dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang bener banget sih dulu jadi dari awal kerja itu juga disuruh nulis goal, visi dan sebagainya. Disuruh nulis kayak visi jangka pendek 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan. Ya memang dulu tuh ini peneguhan aja sih buat teman-teman, ini memang penting sih kalau menurutku untuk bikin visi ini. Walaupun kalian kerja atau enggak, mungkin tercapai atau enggak tercapai. Dulu tuh aku nulis misalkan aku nulis income berapa gitu ya. Terus habis itu puji Tuhan kecapai gitu, segitu gitu ya. Kadang-kadang turun sih, maksudnya kayak nggak sampai segitu, tapi kan naik, ada peningkatan secara nggak sadar itu ada peningkatan nih gitu. Terus aku tuh nulis visi punya mobil. Nah walaupun nggak kecapai 2 tahun sesuai prediksi itu, maksudnya misalkan aku prediksi 1 tahun ke depan punya mobil dan sebagainya, tapi prediksi ini tapi ternyata beberapa molor ya, misalnya molor, tapi tetap punya mobil gitu kan akhirnya. Nah, habis itu tapi meskipun prediksiku misalkan aku tulis goalnya punya mobil yang lebih bagus, tapi kebelinya yang lebih murah gitu. Tapi ya kan setidaknya aku punya mobil gitu kan. Jadi ya maksudnya penting banget sih visi ini. Jadi kayak gitu kita tahu goal kita apa, terus kita juga ada breakthrough atau kita bisa mulai ngerinci apa yang kita harus lakukan sih untuk mencapai goal-goal itu lagi supaya kita nggak tenggelam sama rutinitas kita sih. Betul banget sih Ko Fendi bilang. Terima kasih Ko Fendi peneguhannya. Wah, luar biasa. Oke. Dari yang sudah bekerja lebih tua lagi kali ya. Kohu. Kohu. Halo. Ya, gimana Kohu? Baru apa nih? Apakah kira-kira tadi itu kalau ini tadi kan kita sudah ngelihat dari yang posisi yang masih kuliah, posisi yang sudah kerja, posisi sekarang kalau misalkan dalam posisinya Kohu begini yang dia hitungannya sekarang sudah naik tingkat lagi, itu apa yang dipresentasikan oleh Bro Fendi ini apakah memang sesuai atau bergeser? Saya kira apa yang disampaikan itu sesuai, nggak ada batasan umur dengan apa yang disampaikan oleh Ko Fendi ya, karena tiap masa kan punya target sendiri-sendiri, ya punya passion ya, kalau dibilang passion itu tetap ada passion sendiri-sendiri, cuman mungkin posisinya beda. Kalau yang kalian muda mungkin masih mencari-cari pekerjaan, kalau saya mungkin bagaimana mempertahankan dan meningkatkannya gitu. Dan mungkin karena sekarang saya juga punya anak ya, otomatis pendampingan ke anak, memberikan ya motivasi dan sama memberikan target-target buat anak-anak. Goalnya ini tahun ini apa, 5 tahun ke depan apa, ya kurang lebih menurut saya sama sih. Jadi apa yang disampaikan Ko Fendi ini memang ya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, berarti artinya bahwa tentang goal, tentang tujuan dan segala macam ini tidak terbatas oleh usia ya. Berarti harus bisa terus dilakukan dalam berbagai kalangan usia, gitu kan? Betul, karena kalau kita nggak ada target, nggak ada goal ya kayak orang mengalir gitu kan nggak ada satu semangat gitu ya. Tapi kalau ada satu titik tujuan tertentu yang kita tahu targetnya itu apa, otomatis kan ada semangat untuk mencapainya. Kalaupun misalnya
di tengah perjalanan itu ada berbagai macam kendala sehingga kita itu mungkin seperti Vicky ngomong, pengen punya mobil yang seri ini ternyata dapatnya yang lebih rendah. Tapi itu adalah satu penyesuaian, artinya gitu. Pada waktu kita menetapkan satu target, tapi di tengah jalan karena ada pandemi dan lain sebagainya, sehingga target itu bergeser dan meleset katakan gitu. Tapi ada tetap satu tujuan, supaya kita itu berjalan setiap hari kerja itu ngerti gitu loh. Kita ini sudah jalan progresnya berapa persen. Kalau tidak mencapai progres, adjustment atau penyesuaiannya apa supaya target itu kita sesuaikan dan tetap bisa kita jangkau gitu. Menurut saya itu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Kuhu. Ya. Ya. Saya mau nambahin dikit, Devri. Oke, boleh kok. Sedikit aja, cuman mau mengatakan begini. Tadi kan ada teman-teman muda, baik yang kuliah, lalu yang kerja, mau nyari pekerjaan apa dan sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, jangan takut melangkah dan jangan takut gagal. Hidup kita ini tetap ada dalam rancangan Tuhan kok. Tuhan itu selalu memegang hidup kita. Coba teman-teman dengarkan 2 lagu tadi, kita pujian penyembahan. Itu kalau teman-teman masuk, tadi saya dapat banget. Tuhan itu memegang hidupmu dan hidupku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Jadi kalau saat ini teman-teman dalam kondisi apa adanya, teman-teman tadi menulis, lalu kemudian punya passion, punya rencana, punya dorongan, tidak apa-apa, bawa dalam doa dan melangkahlah. Jangan takut gagal. Saya belajar demikian. Maka tadi saya katakan, ketika saya pengen punya bisnis garment, akhirnya saya beli mesin jahit, investasi dengan beberapa teman, tapi saya gagal. Ya sudah, saya belajar dari pengalaman kegagalan itu untuk mencapai goal saya yang paling penting yang tadi saya katakan. Terus usaha kuliner, saya belajar, tapi ya gagal, ya enggak apa-apa, melangkah terus, tetap kuat, tetap belajar dari kegagalan demi kegagalan, dan akhirnya sampai saya menemukan ternyata dunia yang Tuhan kehendaki bagi saya, salah satunya adalah di dunia investasi properti. Saya akhirnya sampai ke dunia itu memang setelah lewat kegagalan-kegagalan dan pencarian-pencarian. Jadi pesan saya terakhir ini saja, teman saya mengatakan, buat apapun yang menjadi kerinduanmu, bawa dalam doa, jangan takut melangkah, jangan takut gagal, jalani prosesnya. Nanti Tuhan tetap akan menyempurnakan, dan kemudian kamu akan menemukan satu titik di mana akhirnya, tes, ini kehendak Tuhan. Dan ini berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ko Fendi. Sungguh luar biasa ya. Banyak berkat yang kita boleh terima pada malam hari ini. Oke teman-teman, saat ini kita siapkan hati, kita mau tutup dengan doa. Kita tenangkan hati kita. Kita buat tanda keselamatan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kembali kami aturkan ke hadirat-Mu Bapa untuk setiap berkat, rahmat, penyertaan-Mu Bapa hingga pada malam hari ini. Terima kasih Kau boleh sediakan Ko Fendi yang boleh membawakan materi yang sungguh sangat menguatkan kami Tuhan, terutama untuk masa depan kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami persembahkan setiap diri kami, pribadi lepas pribadi, setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan untuk masa depan kami. Kami persembahkan kepadamu, biar setiap apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini bisa menjadi rema buat kami dan dapat kami gunakan untuk menuju masa depan yang baik dan tentunya selalu dekat dengan Engkau Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami hendak menutup acara kami ini. Kiranya Kau boleh berkati kami, istirahat malam kami, sehingga kami bisa beristirahat dan nyenyak, dan besok bisa bangun beraktivitas dengan penuh semangat yang baru, dan terus selalu memuji dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, bantu kami Bunda, selalu mendoakan kami
kepada putramu, dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah Dan terpujilah buat Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan panjang sekali. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Terima kasih Ko Fendi. Luar biasa. Terima kasih Ko Fendi. Terima kasih Ko Fendi. Agus, bye. Semuanya dari Surabaya. Terima Semarang, Bali. Pokoknya ya. Bali. Jepang. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ketemu lagi.